Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Coki Rasya. Selamat datang kembali di channel YouTube gue. Dan apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini gue bakalan coba untuk nge-review secara santai, secara singkat, meskipun kadang kurang lengkap dan kurang padat, satu mikrofon wireless lavalier dari brand Anytrock. Mikrofon ini biasanya digunakan oleh konten kreator yang pengen bikin video di luar ruangan dengan kondisi agak berisik, karena sudah ada yang namanya noise cancelling di mikrofon ini. Dan satu lagi, mikrofon ini bisa digunakan untuk keperluan karaoke karena sudah memiliki koneksi dua arah. Apa itu koneksi dua arah? Yuk kita bahas. Oke, dan ini adalah penampakannya, boxnya dari mikrofon wireless lavalier brand Anytrock. Kalian bisa lihat di depannya nih ada satu transmitter dan satu receiver. Meskipun sebenarnya kalian bakalan dapat dua transmitter ya, atau dua mikrofon. Kemudian jarak antara transmitter dan receivernya itu berkisar antara 10 hingga 15 meter. Dengan jaringan wireless 2,4 GHz, dimana jaringan ini udah banyak dipakai di berbagai macam mikrofon wireless. Dan mikrofon ini pun kompatibel dengan berbagai macam device kayak iPhone, iPad, iPod, kemudian Android juga bisa, kamera DSLR atau mirrorless bisa, GoPro bisa, laptop dan komputer juga bisa. Oke, kita lihat apa yang bakalan kalian dapat di dalam box ini. Kita buka terlebih dahulu, oke. Di sini ada kertas panduan, dan kertas panduan ini lebih enak kalau kalian di-scan, jadi bisa langsung baca di smartphone kalian ya. Kemudian kalian juga dapat dua, ini kepinggirkan terlebih dahulu ya. Ada dua transmitter, oke, kita keluarkan terlebih dahulu. Kemudian ada satu receiver, ini receivernya ya, yang nanti dipasang di smartphone kalian atau di device kalian. Kemudian ada apa lagi di dalam ini? Oke, banyak banget perintilannya ya. Ada kabel Type-C to Type-C, biasanya dipakai untuk ke Android atau ke laptop yang memiliki colokan Type-C. Kemudian kalian juga dapat jack 3,5 mm to 3,5 mm. Jadi kayak soundcard ya. Kemudian di sini dapat headset juga pre earphone. Apalagi ini ada inputan untuk charge ya. Type-C to Type-E ya kalau nggak salah ya, untuk ngecas transmitter atau receivernya. Kemudian di sini juga ada untuk inputan Type-C to Lightning. Jadi kalau misalkan kalian pakai iPhone bisa pakai kabel ini. Ada lagi windshieldnya, dua windsill serta ada dudukannya ya. Nggak tahu dudukannya satu lagi kemana? Oh, nempel di sini ya. Dudukannya ada di sini nih. Ini dudukannya. Nanti kita coba untuk pasang. Oke, dan itu adalah perintilan di dalam kotak dari produk brand Anytrock mikrofon wireless lavalier ini. Kita langsung aja bahas dari segi transmitternya, oke? Oke, dan ini adalah transmitternya. Kita coba untuk on-in terlebih dahulu ya, atau kita nyalain terlebih dahulu transmitternya. Dan ini kalau pengen indikatornya kebaca semua, kita harus nyalain si receivernya. Kita coba nyalain si receivernya ya. Oke, ini udah kebaca ya receivernya. Oke, ini untuk dari build quality, dia terbuat dari bahan plastik ya, baik dari atas, bawah, kanan, kiri. Kemudian punya ukuran panjangnya sekitar 4,5 cm, kemudian lebarnya sekitar 4,6 kalau nggak salah, dan tingginya 1,5 cm kalau nggak salah ya. Kemudian di bagian atasnya ada mikrofonnya di bagian sini. Di bagian kirinya tuh ada untuk tombol on off dan untuk ngaktifin Bluetooth. Kemudian ini ada tombol volume up and down, ini untuk ke atas, ini untuk ke bawah. Sementara di bagian kanannya ada inputan untuk jack 3,5 mm serta ada inputan untuk Type-C ya. Dan inputan jack ini bisa diinput earphone yang tadi ada free ya di dalam box, atau misalkan headset yang kalian punya untuk memonitoring secara langsung suara yang masuk. Jadi kalian nggak harus nunggu hasil recordingnya ya, tapi bisa juga memonitoring secara langsung suara yang masuk ke mikrofon ini atau ke suara rekaman kalian ya. Dan untuk hasilnya memang kadang agak sedikit berbeda dari hasil monitoring dan hasil recording. Biasanya kalau monitoring dia akan lebih keras dan noise-nya juga bakalan lebih kedengar, tapi setelah di record dan mendengarkan hasilnya di device kalian, itu si suara noise-nya itu bakalan hilang. Nanti kita bakalan coba ya untuk cek suaranya ini di indoor dan outdoor. Kemudian di bagian depannya di sini ada untuk indikator baterai. Indikator baterai ini akan menyala kalau baterainya itu di bawah 20%. Dan ini adalah indikator wirelessnya dengan 2,4 GHz yang terhubung ke receiver. Di sini adalah
untuk indikator gema. Jadi ini tuh ada echo-nya ya. Kalian bisa mengaktifkan echo-nya di sebelah sini. Jadi nanti ada echo-nya suaranya, dan ini adalah indikator untuk noise cancelling yang tengah. Sementara untuk ini adalah indikator untuk nge-mute. Jadi kalau misalkan suaranya pengen di mute, itu bisa langsung ditekan aja ya, ditekan mute gitu, dia langsung hilang dia. Untuk mengaktifkan bluetoothnya itu tinggal tekan 2 kali di tombol on off kalau nggak salah, gue lupa lebih, nggak tahu yang volume atau yang on off, antara dua yang ini ya. Oke, ini untuk transmitternya ya. Oke, kemudian ini untuk penjepitnya, cuman dia penjepitnya itu dia nggak bisa dibulak-balik ya, jadi nggak bisa di ke atasin, nggak bisa di ke bawahin gitu, dia udah paten seperti ini. Oke, dan itu untuk bagian transmitternya. Kita langsung aja ke bagian receivernya, oke? Oke, dan ini adalah bagian receivernya. Receivernya ini untuk bahannya sama-sama dari plastik, kemudian ukurannya juga hampir sama seperti transmitternya. Untuk panjangnya 4,5, lebarnya 4,6, dan tingginya 1,5 cm. Di bagian atas ada tombol on off-nya, kemudian di bagian belakang ada penjepitnya, di bagian kiri ada volume untuk up and down, kemudian di bagian kanan ada inputan untuk jack 3,5 mm, dan juga Type-C untuk nge-charge si ini ya, si receivernya. Dan karena dia modelnya menggunakan kabel, jadi untuk menginput ini ke device, kalian tinggal input ini, kemudian kalian bisa jepit ini di sini ya. Nah, ini bisa dijepit. Jadi nggak akan ribet gitu, tinggal dijepit, nanti tinggal diinput ke device yang kalian inginkan, baik di Android, di iPhone, di iPad, di tablet, ataupun di laptop yang kalian punya. Oke, dan itu untuk review singkatnya dari transmitter dan receivernya. Sekarang kita coba untuk ngecek kualitas suara yang dihasilkan oleh mikrofon wireless brand Anytrock ini. Gue bakal coba untuk tiga kali untuk menggunainnya. Yang pertama gua pakai di indoor, kemudian gua pakai di outdoor, dan yang terakhir adalah dipakai untuk karaoke karena dia punya sistem 2 arah dimana kalian bisa nge-record dan juga bisa ngambil suara dari smartphone kedua atau MP3 yang memiliki Bluetooth. Jadi bisa karaoke dengan mikrofon ini. Yuk langsung aja kita coba kualitas suaranya seperti apa. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan mikrofon wireless lavalier dari brand Anytrock ini ke smartphone yang gue punya tanpa proses editing apapun. Jadi ini langsung masuk, gue masukin ke Adobe Premiere tanpa diangkat dB-nya atau diangkat atau diturunkan. Dan ini adalah kualitas suaranya tanpa menggunakan noise cancelling. Bisa kalian dengar apakah noise-nya ada atau tidak. Ini gue syuting di indoor ya. Nanti next setelah video ini gue bakalan coba untuk syuting di luar, di depan toko gue, karena pinggir jalan jadi berisik, biar ketahuan apakah noise cancellingnya berfungsi dengan baik atau tidak. Ini noise cancelling off. Kita coba noise cancellingnya dinyalain. Oke, ini noise cancellingnya udah gue nyalain dan kerasa banget di headset ya, itu suara bisingnya itu langsung hilang. Tapi gue nggak tahu di hasil recording seperti apa, karena biasanya kualitas suara yang kita monitoring dan hasil suara yang ada di recording itu kadang berbeda ya. Jadi di sini kenceng, tapi di recording kadang bagus gitu. Kita nggak bisa, yang penting hasilnya di suara recording. Jadi bisa kalian dengarkan seperti apa. Ini gue pegang dan kita coba untuk capit di bagian leher. Apakah masih bisa kena? Dan ini adalah kualitas suaranya. Kalau menurut gua sih, dibandingkan dengan yang Mixio kemarin yang sempat gua review, yang WS14, dia suaranya lebih keluar ya. Kalau yang WS14 itu memang kayak diperangkap gitu suaranya tuh, dibandingkan yang ini. Tapi yang WS14 itu yang Mixio, dia noise-nya jadi lebih padat ya, jadi lebih hilang. Tapi yang ini gua nggak tahu karena belum gua tes di luar seperti apa hasilnya. Oke, dan ini adalah hasilnya. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan mikrofon wireless lavalier dari brand Anytrock ini ke smartphone yang gue punya, dan gue syuting di outdoor. Ini depan toko gue, pinggir jalan banget, dan noise cancellingnya di sini belum diaktifin. Jadi kalian bisa nggak denger ya suara anginnya seperti apa. Kalau di headset itu kerasa banget. Ini suara motor, suara mobil ada di sini semua. Kita coba untuk aktifkan noise cancellingnya. Suara mobil, kalau suara mobil, suara motor masih bisa tetap ketangkap ya, tapi kalau misalkan suara angin dia langsung hilang. Ini kita coba dinonaktifin lagi.
Kerasa banget suara anginnya di headset. Kita coba aktifin lagi. Langsung hilang cuy. Coba kameramen berbicara. Tes 1. Oke, itu kameramen juga dia udah pakai mikrofon yang kedua dengan noise cancellingnya. Gue nggak tahu diaktifin atau nggak. Kayaknya diaktifin sih. Kita coba untuk keluar ya. Jarak 10 meter, 5 meter aja lah. Kita coba untuk keluar. Nggak tahu ini feedback cahaya atau enggak. Di sini banyak motor, kalian bisa lihat ya. Oke, langsung aja tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Gue agak sedikit jauh. Kanan kiri banyak motor. Kalau suara motor masih tetap bisa masuk ya, tapi kalau angin itu langsung hilang. Oke, nggak tahu ini masih kena atau enggak. Nggak tahu masih kena atau enggak untuk suaranya. Kita langsung balik lagi aja ke depan toko gua. Oke, kita langsung balik dan kita balik ke posisi semula. Oke, dan itu adalah kualitas suara dari mikrofon wireless lavalier dari brand Anytrock. Yuk kita langsung ke next video, kita karaokean. Oke, dan sekarang gua bakalan pakai mikrofon ini untuk karaokean ya. Jadi sebelum kita gunakan untuk karaokean, cara pasangnya itu adalah dengan mengaktifkan Bluetooth yang ada di receiver ini. Cara mengaktifkan Bluetoothnya seperti apa sih? Karena di sini kan susah kalau ada tombolnya, gue juga sempat bingung. Ternyata cara mengaktifkannya itu melalui transmitter yang ada di sini. Jadi kalian tinggal tekan tombol on off-nya, diklik 2 kali, ini Bluetoothnya langsung aktif. Oke. Nah, setelah aktif, kalian bisa hubungkan si receiver ini dengan handphone kalian yang kedua, atau kalian menggunakan MP3 yang seperti gue ini, yang gue punya ini ya. Ini MP3 dari brand Tap Studio yang biasa gue pakai untuk ngedengerin musik ataupun ngedengerin ceramah. Kita coba untuk input ini, dan sebenarnya ini Bluetoothnya juga udah ada. Jadi tinggal di pairing aja sih. Oke, kita coba. Nama Bluetoothnya adalah K62. Nama Bluetoothnya adalah K62. Kita coba pairingin aja ya. Oke, oh ternyata udah pairing ya. Kita coba pairingin dulu sebentar. Oke, K62. Ini udah masuk. K62. Kita langsung pairingin aja. Oke, setelah pairing, kita langsung coba untuk berkaraoke. Nanti kalian bisa setting-setting untuk suaranya seperti apa. Dan langsung aja denger gua karaokean, oke? Oke, sekarang gua udah terhubung dengan MP3-nya. Kita klik lagunya, dan ini lagu gua biar nggak kena hak cipta gitu ya. Oke, bisa kedengar? Echo-nya kita aktifin ya. Nanti volumenya bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian, dan pastikan noise cancellingnya dinonaktifkan kalau pengen karaoke. Oke. Ku coba untuk melupakan dirimu saat kau pergi jauh dariku, dan kini ku rasakan semua belayan kasih darimu, namun ku tak mampu ingkari hatiku. Rasa ini membelengguku untuk selalu mencintaimu. Hingga sampai kapan ku pergi jauh dariku, tinggalkan semua kenangan. Aku menunggumu, cepatlah kembali, jangan terlalu lama kau kembali. Oke, dan itu adalah kualitas suaranya. Jadi kalian bisa karaokean juga dengan menggunakan mikrofon wireless lavalier dari brand Anytrock ini. Meskipun tidak selengkap menggunakan soundcard, tapi ini cukup lumayan lah, karena bisa kalian gunakan untuk bikin konten juga, atau kalian pengen karaoke juga. Oke, langsung aja kita ambil kesimpulan. Oke, kesimpulan yang gue dapat dari mikrofon wireless lavalier dari brand Anytrock ini adalah cukup recommended saat digunakan. Apalagi dengan range harga antara 200.000 sampai 220.000. Kalian sudah mendapatkan 2 transmitter, 2 mikrofon, dan 1 receiver. Ditambah di atasnya juga udah ada windshield-nya gitu ya. Apalagi untuk inputannya juga bisa kalian pakai di Android ataupun kalian pakai di iPhone ya. Jadi kabelnya sudah tersedia. Free juga headsetnya. Ini udah cukup komplit sih menurut gua. Meskipun saat tadi dipakai di outdoor, itu suara noise-nya memang tidak sebagus yang Mixio punya W14 ya. Itu memang jadi bulat banget suara, cuman resikonya memang jadi bulat banget untuk yang Mixio. Sementara ini suaranya agak sedikit
lebar lah, nggak terlalu bulat menurut gua ya, tapi cukup lah untuk mikrofon yang satu ini. Di samping untuk keperluan kalian bikin video sebagai seorang konten kreator yang bikin videonya di outdoor, kalian juga bisa menggunakan mikrofon ini untuk karaokean. Cakep kan? Jadi karaokean kalian nggak perlu menggunakan soundcard yang ribet gitu, cukup menggunakan ini aja ya, meskipun untuk efeknya hanya bisa dipakai echo doang. But anyway, dengan harga segitu cukup bagus sih menurut gua. Jadi kalau kalian pengen, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi, nanti gua update ya link deskripsi di linknya gitu untuk harganya. Dan bagus menurut gue. Oke, sekian video review mikrofon wireless lavalier dari brand Anytalk ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe and see you on the next video. Bye bye.